Bos buka toko. Aku kasih 1,2 juta bangunan anak kedua. Aku kasih 250.000. Sekarang aku mau lihat, setelah duitku habis. Apa mereka masih ngakuin aku sebagai... Pak Tua, apa aku berpakaian terlalu lusuh begini? Harus lusuh dan bebas debu, nggak kelihatan ketulusannya. Dut, Kalau gitu, ketuk pintunya. Bu, Pak. Kenapa kalian berdua berpakaian seperti ini? Junior, biar kami lihat kamu. Bu, Pak, kalian kenapa? Bu, Pak, kalian berdua ngapain? Maisie, ayo. Bau apa itu? Terlalu menyengat. Liu Mei, kurangi omonganmu. Lihat mereka berpakaian seperti ini. Biarkan tetangga lihat seperti apa mereka. kalian tidak mengajak kami masuk duduk. Pak, bukan aku tidak mengizinkan Bapak masuk. Bapak jelaskan dulu, apa sih yang terjadi dengan kalian? Pabriknya kuning. Pembayaran bahannya nggak bisa ditagih. Aku nggak bisa bayar utang yang kupinjam. Rumah keluarga udah dipakai buat bayar utang. Ibumu dan aku sekarang nggak punya tempat buat pergi. Kalau kamu bangkrut, utangmu berapa? Utangku banyak. Sudah kubilang, bisnis itu cepat atau lambat pasti bermasalah. Waktu itu aku minta kamu bujuk bapakmu jangan asal investasi, kamu nggak dengar. Aku nggak nyangka bakal gitu. Bu, Pak, biar aku perjelas dulu. Kami sendiri aja masih susah buat makan. Aku nggak bisa bantu kalian. Maisie, kami nggak mau uangmu. Tinggallah beberapa hari aja. Makan yang hangat aja. Bu, bukan aku tega. Kalian lagi utang. Gimana kalau penagih datang ke rumah? Anaknya masih kecil. Siapa yang bertanggung jawab kalau anak-anak ketakutan? Jun Er, ngomong dong. Ya? Kenapa nggak cari cara lain? Ibu, ayah, bukan berarti aku tidak berbakti. Aku benar-benar tidak mampu. Ambil $50 itu. Cari hotel kecil buat menginap seadanya. 50 atau $50? 50 itu terlalu sedikit. Itu lebih dari uang makanku seharian. Ini sudah ekstra. Waktu itu Liu Mei menikah ke keluarga kita. Berapa mas kawin yang kami berikan? 188.000 ditambah uang muka rumah dan mobil lebih dari 600.000. Lebih dari 600.000. Kembaliannya 50 yuan. Baiklah, baiklah. Jangan ungkit masalah lama. Kalian berdua cepatlah. Memalukan kalau dilihat di sini. Juner, bilang jujur ke ayah. Ayah benar-benar nggak akan peduli lagi sama kami, kan? Aku nggak peduli kalau itu Liu Fang. Aku nanya tentangmu, bukan dia. Kamu anakku, bilang sendiri. Li Jun menutup pintu. Jangan menghalangi di situ. Ayah, kalian berdua pergi duluan aja. Nanti kupikirkan. Oke, perbuatanmu hari ini, aku ingat. Bu, Pak, kenapa kalian berdua di sini? Kenapa kalian bisa jadi seperti ini? Bu, Pak, kenapa kalian di sini? Ada apa? Qiangzi, ibumu dan aku ingin tinggal denganmu beberapa hari. Kakakmu nggak tahan dengan kami. Maksudmu apa? Liu Mei nggak boleh masuk. Bisnis kami kena masalah. Ada masalah? Ada apa? Kakak iparmu bahkan nggak ngebiarin kamu masuk. Coba pikir, kenapa kamu berutang ke luar negeri? Kamu tahu nggak apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang mau nagih? Tapi itu orang tua kita. Orang tuaku nggak kejam. Aku nggak bisa biarin kalian masuk pintu ini. Jolie, ibu nggak minta apa-apa lagi. Biar aku masuk minum air dan istirahat sebentar. Bu, jangan ganggu aku dengan itu. Minum seteguk air dan duduklah sebentar. Duduklah dan jangan pergi. Besok lusa penagih utang datang, siapa yang mau nanggung? Nggak ada penagih utang. Liu Mei nggak akan biarin kamu masuk, itu berarti utangnya nggak sedikit. Bu, jangan salahin aku kalau aku kasar, waktu ibu masih kaya. Aku belikan toko dan rumah untuk kakak laki-lakiku. Itu kamu kasih ke kami. Uang untuk bangunan itu katanya masih utang. Semua uang angpau kamu kasih ke kakak.
Aku sudah menikah 6 tahun, itu yang kamu kasih ke aku. Apa? Bu, maaf. Tapi kamu nggak boleh. Sekarang sudah terjadi. Aku nggak sanggup punya uang. Aku sudah bangkrut dan sedih kamu datang menemuiku. Kenapa? Pelankan suaramu. Jangan sampai tetangga dengar. Memangnya kenapa kalau dengar? Kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Tidak, ini ada bakpao. Sisa dari kemarin, ambil dan makan di jalan, jangan berdiri di sini. Aku harus keluar nanti. Bagaimana dengan menantu kedua, Li Qiang? Suruh dia keluar dan bicara denganku. Dia tidak ada di rumah. Aku sudah mengatakan semuanya untuknya. Suruh dia keluar. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Li Qiang, keluar. Ayahmu ingin mendengarnya langsung darimu. Kau lihat kan? Dia tidak keluar. Ayah, jangan mempermalukan kami. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikanmu. Istriku, kita masih punya Juanzi. Ayo kita pergi ke rumah Juanzi. Rumah Juanzi ada di pegunungan. Perjalanannya masih puluhan kilometer. Hati-hati, pelan-pelan. Nggak bisa jalan lagi. Aku benar-benar nggak bisa jalan lagi. Aku mau makan di rumah. 8 masakan dan 2 sup. Sekarang aku makan sisa roti kukus pemberian menantuku. 2 anak laki-laki, ratusan ribu habis untuk mereka. Sampai-sampai gak bisa dapat makanan hangat. Dulu aku pikir punya anak itu buat jaminan masa tua. Sekarang sepertinya aku pengen hidup sederhana saja. Pak, kamu bilang Juanzi? Dia nggak pernah nyusahin kita dari kecil. Dia menikah, aku kasih $20.000. Nikah sama cowok miskin? Ngomong-ngomong, kita paling banyak berutang sama dia. Makin kupikir, makin panik. Yang paling banyak bantu, paling nggak punya nurani. Kamu lihat itu? Lampu itu seharusnya kampung Juanzi. Ayo lewat jalan terakhir. Bu, Pak, kenapa kalian di sini? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Kenapa wajahku banyak abu? Ada apa dengan sepatu itu? Sejauh mana kalian datang? Bu, jangan bergerak. Aku bantu ibu duduk. Juanzi, ayahmu dan aku tidak punya tempat tujuan. Apa maksudmu tidak ada tempat tujuan? Ini rumah kalian? Terserah, pulang sajalah. Berhenti bicara. Kalian berdua masuk dan istirahat. Aku mau merebus air. Weizi, maaf sudah merepotkanmu. Pak, tadi ngomong apa? Kalau datang, langsung tinggal di sini, jangan pikirkan apapun. Juanzi, rebus air lebih banyak, aku mau membersihkan kamar timur, siapkan alas tidur bersih. Oke, air sudah dipanaskan. Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi di luar, begitu tiba di rumah kami, kalian akan hidup tentram. Kami punya makanan dan pakaian. Miskin sih miskin, tapi tidak pernah lapar. Soal utang, nanti dibahas, sekarang istirahat. Weizi, selama kalian tidak keberatan dengan kami. Pak, tolong ulangi, aku nggak keberatan lagi, Bapak kan ayahnya Juanzi, itu ayahku. Tidak ada alasan untuk membenci orang tua sendiri. Weizi, panggil orang tuamu buat makan malam. Kita mau makan apa? Masih ada bubur siang di panci, tinggal panasin aja. Aku buat acar lagi. Juanzi, ini buat kamu sama Weiwei makan. Aku cuma makan bubur sama bapakmu. Bu, kamu makan sama aku dan Weizi. Kamu lapar makan siang? Bu, cepat makan minyak. Kalau udah menggumpal, nggak enak, kamu juga bisa makan. Kamu makan punyamu, aku nggak terlalu lapar. Juanzi, ayah, sejujurnya, aku dan ibumu sekarang nggak punya uang sepeser pun. Utang, tinggal bersamamu itu beban buatmu. Ayah, sudah selesai? Kamu dan Weizi hidupnya susah. Ayah? Siapa bilang tinggal di rumah sendiri itu beban?
Waktu kecil, aku makan makananmu, pakai pakaianmu, dan tinggal di rumahmu. Itu namanya beban. Aku tahu aku nggak sebaik kakak tertua dan kakak kedua. Kalian adalah orang tua kandungku di dunia ini. Nggak ada alasan buat nggak merawat orang tua cuma karena mereka nggak punya uang. Juanzi. Maaf nak, kamu sampai menderita. Bu, aku nggak menderita. Dengan kalian di sisiku, aku merasa tenang. Mulai hari ini, kalian berdua tinggal di sini, jangan pergi kemana-mana. Aku punya makanan, itu bagian kalian. Aku sudah memindahkan selimut baru ke rumah timur. Tutupi itu untuk orang tuaku, ayo kita bikin ranjang tua itu. Oke, coba lihat tanahnya keras nggak? Nggak, aku akan menambah lapisan lagi. Oke, Weizi, itu cuma bikin kamu ngerasa diperlakukan nggak adil. Aku pengen banget curhat. Ini bukan soal lantainya. Orang tuaku membesarkan 2 anak yang tidak tahu balas budi. Aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Siapa yang kasih rumah-rumah dan mobil-mobil itu ke kakak sulung dan kakak kedua? Ayah minta kita buka toko. Kami nggak nyuruh kamu nolak berantem sama kakak-kakakmu. Pada akhirnya, nggak ada yang bisa diandalkan. Sudahlah, lupakan mereka. Ayah dan ibu bisa datang ke rumah kita. Itu berarti kalian masih percaya sama kita. Jangan khawatir. Aku cuma capek. Kita nggak boleh biarin orang tua kita ngerasa sakit hati sedikit pun di rumah kita. Selimut ini baru. Dia ngasih kita selimut baru. Mereka lagi pasang lantai. Aku ngerasa nggak enak banget. Ayah, minumlah selagi masih panas. Aku akan ke kota sebentar lagi untuk membeli daging. Aku buatkan sup untuk ayah dan ibu. Jangan habiskan uang itu. Jangan khawatir tentang keluarga ayah. Aku ada kerja sampingan sore ini, cari uang sedikit. Bu, kaki ibu masih sakit? Aku ke puskesmas desa ambilkan plester untuk ibu. Nggak sakit lagi, nggak sakit lagi. Semangkuk bubur ini lebih hangat daripada 50 yuan yang dilempar menantu pertama. Aku lebih kenyang daripada roti kukus dingin yang dibuang menantu kedua. Kamu cari siapa? Li Jiangwo harusnya tinggal di sini. Dia di luar sana punya tunggakan 40.000 dolar. Sudah 3 bulan. Hari ini aku datang buat cek situasi. Aku benar-benar nggak bisa keluarin sekarang. Kalau kamu nggak bisa keluarin, kamu harus cari cara. Bang, kasih aku waktu. Kita cari cara untuk bertahan sebulan. Tunggu paling lama sebulan lagi. Semua uang keluarga ada di sini. Totalnya, 3.420 yuan. Ini 270 yang kusimpan dari jual telur bulan lalu. Juanzi, kamu nggak usah mengembalikannya. Simpan saja untukmu. Aku akan cari cara untuk uang ini. Aku nggak bisa menahan kalian. Ayah, berhenti bicara. Ayah dan ibu sekarang dalam situasi begini. Mau cari cara dari mana? Ayo lakukan ini. Utang orang tua adalah utang kita. Kalian harus bersama-sama berkorban habis-habisan. Besok aku pinjam dari teman kerja. Aku mau jual babi. Kalau kurang, cari cara lain. Babi di rumah bisa dijual 3 atau 4 ribu. Kalau begitu, jual saja. Aku, Li Jiangwo, membesarkan 3 anak. Aku yang paling banyak memberi. Jangan bilang aku nggak ngasih apa-apa. Tapi kalian mau jual semua untuk bayar utangku. Ayah, duduk. Kakak nggak peduli sama ayah, aku anakmu. Seumur hidup. Ada apa, Weizi? Aku mau pinjam uang sama kamu. 3.000 yuan pasti aku balikin akhir tahun. Aku dengar kamu bawa bapak mertuamu tinggal di sini. Dia punya banyak utang di luar sana. Sekarang agak susah. Weizi, bukan aku nggak mau minjemin kamu. Aku nggak peduli sama anakku sendiri. Kamu itu cuma menantu. Buat apa peduli? Bagaimanapun, mereka juga orang tua istriku. Dengar saranku. Jangan masuk ke lubang tanpa dasar ini. Aku benar-benar nggak punya uang. Ibu angkatku minjemin 1.000. Bibi Liu minjemin 500. Yang lain bilang nggak, atau nggak ada di rumah. Setelah keliling hampir seharian, aku cuma dapat 1.500. Ditambah uang di rumah, masih jauh dari cukup. Santai aja.
Kalau orang lagi beruntung, kamu nggak dapat bagian. Kalau sampai berutang, biar kalian berdua yang nanggung. Kamu itu dimanfaatkan? Besok aku ke kota jual babi. Kamu ke proyek tanya-tanya, ada kerja harian nggak? Oke, besok aku ke proyek cari kerja. Kita nggak peduli omongan orang. Lagi pula, itu terserah kita. Warna bulu begini, cuma 2.500. Kalau mau jual, bawa talinya. Pak, babi ini lebih dari 200 kati. Aku kasih makan 8 bulan. Nunggu uang tunai di rumah. Utang flat, kurang dari 3.500. Kamu pikir harga babi sekarang sama kayak tahun lalu? Paling banyak 3.000, nggak lebih. 3.000, cuma 3.000, bayar tunai. Gaji sebulan diambil di muka di proyek. Pak Zhao pinjam 2.000, kamu cocokkan catatannya? Aku jual babi 3.000. Tante juga pinjam beberapa, totalnya 38.000, kurang 2.000. Ini jam tangan lama dari ayahku. Kalau kamu bawa ke pegadaian, bisa dapat 1.000 perak. Nggak mau. Ini peninggalan ayahmu, barang itu mati, orang hidup, barang bisa dibeli lagi nanti. Lepaskan dulu yang ada di depanmu. Tidak, masih ada 20 ekor ayam di kandang. Besok pagi aku ke pasar pagi dan jual semuanya. Seharusnya bisa terkumpul. Oke. 40.000. Uang makan minum bos. Juanzi harus memecahkan panci dan menjual besi. Pas-pasan. Kak, lihat, Li Juan menjual semua babi di rumah, pinjam uang kemana-mana, untuk melunasi utang orang tua itu. Benar atau tidak? Kukira dia cuma omong doang. Tapi dia dan Zhang Wei cuma bisa dapat beberapa babi setahun, dijual dan pinjam uang kemana-mana. Aku lagi susah, juga ikut mengeluarkan uang. Otakku kebanjiran. Saat dia keluar, orang tua itu memberinya 20.000. Bukankah dia itu ketidakadilan yang hidup? 40.000 buat apa? Tidak. Siapa yang akan mengisi lubang tanpa dasar ini? Tapi Kak, lagi pula, menurutmu, apakah ibu dan ayah benar-benar tidak punya uang sama sekali? Siapa tahu? Pokoknya, aku nggak berani megang. Pak Tua, hampir dapat. Aku nggak sanggup lagi. Tunggu sebentar. Beberapa hal harus dilihat lagi. Apalagi yang ingin kamu lihat? Uang itu satu hal. Kalau soal hati, itu lain hal. Besok, aku akan pura-pura sakit punggung dan gak bisa turun. Hatimu sakit dan gak bisa makan. Lihat pasangan ini dan apa yang ada di kedua sisi. Juanzi sudah lelah bekerja di siang hari. Kamu mau dia mati? Aku tahu dia susah. Tapi itu sudah lewat. Aku nggak akan menyakiti mereka. Lihat Juanzi seperti ini. Hatiku seperti pisau. Ayah, ada apa denganmu? Pinggangku terkilir. Malam hari mau balik badan, nggak bisa gerak. Semalaman nggak tidur. Bu, kenapa kelihatan pucat banget? Hari ini aku bangun, dadaku kayak ditekan batu. Sesak napas. Kalian berdua tiduran aja. Jangan gerak, aku ke puskesmas desa tanya dokter Wang. Bubur di meja samping tempat tidur. Bu, pelan-pelan, makan dulu sedikit, aku segera kembali. Weizi, kamu sudah kerja 3 shift berturut-turut. Tanganmu sudah lecet, minumlah air dulu. Kerja banyak, dapat banyak. Gila duit, kamu bakal mati di sini. Mertua laki-laki dan perempuan nggak bisa bangun, berobat dan minum obat itu butuh biaya. Kalau aku nggak kerja, mau ngandelin apa? Anak kandungku 2 orang saja nggak kurus. Kamu ngurusin apa? Mereka itu orang tua kandung dari menantu perempuanku. Kamu nggak bisa cuma lihat saja. Juanzi mengirim pesan bahwa orang tuanya jatuh sakit bersamaan. Ayo pulang dan lihat mereka. Pulang dan lihat, kalau pergi biaya pengobatan, biaya kamar, dan biaya perawatan akan dibagi rata denganmu. Kamu mau bayar berapa? Bagaimana kalau begini? Mereka juga orang tuaku. Li Jun, kalau kamu punya otak, kamu harus tahu. Pergi sekarang itu sama saja cari mati. Mereka pergi ke rumah Li Juan. Li Juan yang harus mengurusnya. Kalau kamu berani pergi besok aku akan membawa anakku pulang ke rumah ibunya. Kalau begitu, kamu harus menjawab mereka. Kamu tunda saja.
Bilang saja kamu sibuk dengan bisnis. Sekarang nggak bisa pergi. Juanzi mengirim pesan, katanya orang tuanya sakit. Belum selesai kan? Mereka menghindari utang dan bersembunyi di tempat lain. Sekarang mereka mau membebankan biaya pengobatan kepada kita. Jadi aku harus bilang apa? Kakak dan kakak ipar pura-pura tidak tahu, kita ikut saja. Bukan giliranmu jadi anak berbakti. Kalau kita pulang ke kampung, jangan sampai kita jadi gunjingan. Bilang aja, apa kamu kehilangan sepotong daging atau uang? Aku belum bisa pergi sekarang. Kamu urus dulu. Nak Sendon, kau cukup berani, hadang ayahmu, benar-benar selesai. Sampai pada titik ini, aku bisa lihat siapa yang mana suami bisa berakhir. Apa? Kau tidak akan melanjutkan. Si brengsek itu menghalangiku. Bahkan teleponnya diblokir. Juanzi takut kita tidak tahan, tidak memberitahu kita. Biarkan. Juanzi memberitahu kedua keluarga minggu depan, katakan orang tua itu sakit parah, untuk menjelaskan pemakaman. Bagaimana dengan akibatnya? Pengacara Zhou sudah menyiapkan dokumennya. Semua harta, tidak sehelai rambut pun untuk dua binatang itu, semua dialihkan ke Juanzi dan suaminya. Juanzi, pergilah ke halaman dan telepon dua orang. Ayah mau menelepon siapa? Telepon kakakmu yang sulung dan yang kedua. Bilang saja pada mereka, ayah hampir mati, selagi aku masih bernapas, nanti aku jelaskan. Bilang semua keluarga cepat datang ke sini. Ayah? Bukankah dokter bilang itu cuma otot pinggang yang tegang? Lakukan saja seperti kataku. Bawa surat pembagian harta dan catatan biaya pemakaman. Jangan bilang apa-apa lagi. Liu Mei. Li Juan menelepon, bilang ayah hampir mati, ayo pulang, dengerin soal pemakaman. Pemakaman itu untuk menjelaskan harta keluarga. Pasti. Kalau kamu terlambat, semua akan jatuh ke tangan anak ketiga. Bukankah dia sudah bangkrut? Masih ada apa? Lagi pula, dia orang yang sepanjang hidupnya berkecimpung dalam bisnis. Siapa tahu dia menyimpan sesuatu di tangannya. Juanzi, kamu ke halaman dan telepon 2 kali. Telepon siapa? Telepon kakak pertamamu dan kakak keduamu. Kamu bilang ke mereka kalau ayah sekarat, selagi aku masih bernapas, jelaskan apa yang terjadi nanti. Minta semua keluarga cepat datang? Kan kata dokter itu cuma ketegangan otot psoas? Lakukan saja seperti kataku, bawa pembagian harta keluarga dan catatan pemakaman, jangan bilang apa-apa lagi. Liu Mei dan Li Juan telepon bilang ayah sekarat. Ayo pulang dan dengarkan wasiat. Wasiat itu menjelaskan soal harta keluarga. Pasti. Kalau telat, semuanya jadi milik si ketiga. Bukankah orang tua kita bangkrut? Apa yang tersisa? Lagi pula, dia sudah berkecimpung dalam bisnis seumur hidup. Siapa tahu dia menyimpan sesuatu? Cepat, ambil mobil. Berapapun, jatah kita tidak boleh ketinggalan. Jangan bilang apapun soal kejadian waktu itu. Begitu masuk, langsung menangis. Kamu dengar? Ayo cepat, adik-adik. Ada apa dengan orang tuaku? Siapa yang tidak bisa datang? Jangan banyak omong saat masuk, bukan yang paling keras nangis yang dapat bagian besar. Kalau begitu, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Ayah, kamu nggak kelihatan seperti orang yang sakit parah, kan? Ayah, kamu pinter banget. Katanya kamu nggak bisa bangun dari tempat tidur, kenapa kamu masih pakai jas? Tutup pintunya dan duduklah. Perkenalkan diri dulu. Di sebelahnya adalah pengacara Zhou, penasihat pribadiku. Aku panggil kalian ke sini untuk bilang aku nggak bangkrut, aku nggak berutang 1 sen pun. Dan pabrik batu bata itu selalu buka. Maksud ayah apa? Kok bisa ayah melakukan ini? Enggak. Apa? Kalau aku nggak pakai baju lusuh itu dan nggak datang ke kalian,
Aku nggak bisa lihat kalian itu orang seperti apa. Ayah, apa ayah sengaja bercanda sama kami? Duduklah. Saat menantumu memberi aku dan ibumu 50 yuan, kamu nggak bilang apa-apa? Kamu kasih kami 3 roti kukus dingin. Bahkan teleponnya diblokir. Siapa yang melakukan semua itu? Di depan villa, kalian memberi kami uang lalu menyuruh kami pergi. Kenapa kalian masih duduk di sini hari ini? Bu, aku takut penagih utang itu datang ke rumah. Jangan panggil aku ibu. Kedengarannya menjijikkan. Bu, aku benar-benar pusing. Kukira kamu benar-benar punya utang. Aku juga khawatir anakku akan membiarkanku pergi begitu saja. Yang dilakukan iparku itu salah. Tapi kami benar-benar ketakutan. Siapa tahu apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak bermaksud meninggalkanmu sendirian. HMPH, aku takut kamu tidak akan mengingatku saat aku kaya, kebangkrutan dan utang yang datang padaku. Kenapa aku harus peduli? Kamu bilang begitu? Bagaimanapun, ayah adalah keluarga. Begitu ku dengar kamu sakit, aku langsung ke sini tanpa memikirkan makan. Bukan aku yang kamu khawatirkan. Yang kamu khawatirkan adalah aset-aset itu tidak ada di tanganmu. Saat aku berdiri di depanmu, kamu bahkan tidak bisa menatapku, uangnya disumbangkan. Aku tidak akan mewariskannya kepadamu. Nah, kamu beli 1 armada mobil, 400.000 itu siapa yang bayar? Siapa yang nutupin lubang di konvoi kamu? Waktu kamu kecelakaan di malam tahun baru, aku sama ibumu bahkan gak tega makan enak. Coba jawab, apa kami masih ada di hatimu? Waktu kamu nifas, aku nggak pernah bolong bikin sup buat kamu. Kamu bilang aku pilih kasih tiap hari. Aku berikan sepenuh hati dan jiwaku ke kamu. Begitukah caramu membalas aku? Saat ibu lagi susah, kamu kirim kami 3 mantau dingin. Baik, mulai sekarang, kita selesaikan semua ini sampai tuntas. Beberapa hari ini, aku dan ibumu jalan lebih dari 48 km sambil memanggul karung. Aku selalu ingat uang 50 yuan yang kau lempar di depan pintu rumah bos. Aku selalu ingat 3 mantau dingin di rumah anak kedua. Hari-hari ini, aku dan ibumu berjalan lebih dari 30 mil sambil memikul tas anyaman. Aku menyimpan 50 yuan yang dilempar di depan pintu rumah bos. Aku selalu ingat 3 bakpao dingin di rumah anak kedua. Kami sudah lama menyimpan semua ini. Karena ini anak yang kubesarkan selama puluhan tahun, hal terakhir yang tersisa untukku. Pak Li, sudah siap. Boleh kita mulai? Mari kita mulai, sesuai dengan keinginan Pak Li Jiangwo sendiri. Pengaturan pemberian sukarela atas semua aset yang tercatat atas namanya. Termasuk 100% saham pabrik batu bata, 2 toko di pusat kota, 2 unit rumah di kabupaten. Setoran tunai dan rekening manajemen kekayaan dengan total 3 juta yuan. Apa? Berapa? Banyak sekali. Penerimanya adalah Li Juan dan Zhang Wei. Itu tidak mungkin. Ayah, aku anak sulung. Ayah, itu tidak adil. Kamu bilang itu tidak adil. Saat ibumu dan aku dalam kesulitan, kamu bilang kamu tidak punya tempat tinggal. Saat ibumu dan aku lapar, kamu kasih 50 yuan untuk 3 roti kukus dingin. Saat ibumu dan aku jatuh sakit, kamu cuma memblokir telepon. Sekarang bicarakan keadilan padaku. Ayah, aku tidak bisa. Aku tidak merawat ayah dan ibu demi hal-hal ini. Ayah, kami benar-benar tidak bisa menerima uang ini. Kenapa tidak? Karena kalian orang tuaku. Bahkan jika ayah dan ibu benar-benar tidak punya sepeser pun, aku juga akan tetap menghidupi kalian. Aku juga. Kamu tidak ingin menjadi hatimu, tapi aku memberikan hatiku. Ayah, Hal-hal ini bukan untukmu, ini kompensasi. Ibumu dan aku berutang padamu. Tahun-tahun ini, ibumu dan aku selalu mengira anak laki-laki kami adalah akar masalahnya. Apapun yang baik, ikuti bos dan yang kedua. Toko itu diberikan kepada anak sulung. Tim itu diberikan kepada anak kedua. Hari-hari tersulit dan paling melelahkan menimpamu. ayah,
Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Tapi aku menyalahkan diriku sendiri. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Aku hanya takut. Ayah, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Ayah, aku tidak bertanggung jawab. Aku tidak berjanji. Kamu tahu yang paling membuatku kecewa? Bukannya kamu tidak memberi kami uang. Kamu melihat ibumu menangis. Melihat ayahmu berdiri di ambang pintu, kamu tidak berani berkata apa-apa. Ayah, itu salah kita. Kita salah. Ayah, tidak membiarkanmu masuk, itu hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Malam itu aku tidak tidur. Aku tahu aku bukan apa-apa. Mudah bilang kamu tahu apa yang salah. Sulit untuk berubah. Bapak Li, perjanjian hibah telah resmi berlaku. Hari ini aku meneleponmu, bukan untuk mempermalukanmu. Ini agar kamu ingat. Uang bisa menguji hati orang. Kamu bisa melihat keluargamu dengan jelas saat kamu dalam kesulitan. Untuk melihat orang-orang di sekitarmu dengan jelas, siapa yang berbakti kepada kita, siapa yang tulus kepada kita, aku akan mengenali siapapun. Aduh, hei, lihat, nih penipunya. Orang tua yang tak mau mengakui anak kandungnya. Dia diambil kembali waktu bayi. Apa gambarnya? Bukankah itu uang di saku orang tua itu? Zhang Wei, kau biasanya jujur. Aku tidak menyangka akan begitu banyak mata yang melihat. Kamu tahu berapa banyak utang ayah mertuamu? Bagaimana cara kamu melunasi utangmu? Kamu sudah menghitung ini. Zhang Wei, kenapa mereka berkata begitu? Kami menjual babi dan ayam untuk melunasi utang ayah. Kami keluarkan selimut yang disimpan di toko. Siapa di antara mereka yang melihatnya? Mereka tidak akan mengenalinya kalaupun melihatnya. Pulang. Jangan bicara dengan orang-orang ini. Hahaha, kamu merasa bersalah. Cepat pergi. Kamu sudah mengotori desa kami. Li Juan melakukan ini karena dia ingin membagi harta keluarga. Demi uang di kantong Li Jiangwo. Diam. Siapa yang mengajarimu omong kosong itu? Apa yang kamu lakukan? Sudah tersebar di seluruh desa. Aku benar lagi. Siapa bilang tidak bangkrut? Pabrik beroperasi normal. Aku hanya ingin melihat siapa di antara 3 anak itu yang tulus. Siapa yang palsu. Menantu perempuan pertama mengirimiku 50 yuan. Menantu perempuan kedua memblokir teleponku. Tapi putriku memecahkan panci dan menjual besi untuk membayar utangku. Aku memberikan hartaku kepadanya sudah sepantasnya. Bagaimana bisa begini? Ayah, kamu bingung sekali. Kamu sudah ditipu orang luar. Kamu bohong padaku dan memberiku uang untuk membantumu membangun gedung. Aku dan orang tua itu datang ke pintu untuk minta minum air. Kamu menyodorkan 3 bakpao basi melalui celah pintu. Inikah keluarga yang kamu maksud? 50 yuan untuk mengusir orang tuaku. Kalau sampai ketahuan, kalian berdua tidak malu? Jangan mempermalukan desa kami di sini. Baiklah, tunggu saja aku. Ini belum selesai. Li Jiangwo, tunggu. Nggak dapat poin. Malah biarkan seluruh desa menusuk punggung kita. Itu pasti nggak akan bekerja keras. Orang tua itu sekarang menyerah. Dia sama sekali nggak mempan dengan cara begini. Kita bisa apa lagi? Seluruh desa tahu kalau kita nggak akan mundur. Nangis dan pura-pura memelas. Besok 4 orang akan datang bareng-bareng ke rumah, berlutut dan sujud. Rayu dia sampai hatinya luluh. Apapun yang dia maki, kita akui saja. Bujuk ayah, cepat atau lambat uangnya tetap jadi milik kita. Bu, aku salah. Hatiku keruh. Beri aku kesempatan lagi. Ayah, Li Qiang itu anak kandungmu sendiri. Anak itu juga cucumu sendiri. Masa kamu tega mengabaikan mereka? Sekarang baru tahu panggil ibu. Aku berdiri di depan pintumu setengah jam dan memanggil-manggil. Lalu kamu bilang apa? Takut penagih utang menakuti anak-anak? Aku buta waktu itu. Ibu, ayah, kalian boleh pukul dan maki aku. Biarkan aku pulang dan berbakti kepada kalian. Semuanya sudah habis.
Tadi ayah menatapku dengan kecewa. Kenapa aku bilang begitu? Kenapa kamu kasih $50 itu? Hentikan. Kamu ingat 3 bakpao yang kamu buang? Aku ingat. Ibu dan ayah datang jauh-jauh hari itu, berdiri di depan pintu rumah kita. Aku kan ada di rumah. Aku tahu kamu mengambil 3 bakpao dan membuangnya. Tapi aku bahkan nggak keluar buka pintu. Seharusnya aku lebih tahu. Orang tua, Ada apa? lihat mereka seperti itu. Aku juga merasa tidak enak. Oh gitu? Mereka bukan barang lagi. Itu juga daging yang jatuh dari perutku. Istriku. Aku tidak membenci mereka. Aku khawatir mereka akan terus hidup seperti ini. Weizi, kesini. Ayah, kenapa kau memanggilku? Pabrik batu bata kekurangan orang yang bertanggung jawab. Ayah? Maaf, Kalau begitu, kenapa kau tidak ikut aku? ayah. Aku nggak bisa melakukan ini. Tidak, kau bisa belajar pelan-pelan. Aku bisa tinggalkan uangnya untukmu. Pabriknya juga bisa aku serahkan padamu. Tapi sebagai manusia, kau sudah berbuat cukup. Juaner makan lebih banyak. Bu, ibu makan juga. Bolak-balik seperti ini. Aku melihat anak sulung dan anak kedua. Melihat ketulusan. Itu sepadan. Dalam hidup ini. Yang paling langka bukanlah seberapa banyak uangmu. Itu masa yang benar-benar sulit. Ada orang yang rela memberi bantuan. Berhenti untukku, nama keluarga ini adalah Lee. Siapa yang berani mulai kerja? Aku tidak bisa melepas siapapun. Orang tua itu bingung. Kamu juga bingung. Yang ini akan menjadi milikku cepat atau lambat, untuk siapa kamu bekerja. Dan, Kamu tidak bisa melakukan ini. Telur-telur ini sudah terikat kontrak, tidak bisa berhenti kerja. Bayar dia, jangan ambil uangnya, dan bagi rata, jangan kira ini lebih baik untuk siapapun. pabrik membiarkan mereka menghancurkannya, tembak si bodoh itu. Mesinnya juga rusak, manajer pabrik juga dijatuhkan oleh mereka. Bagaimana dengan Jiang Wo? Itu juga anak kita. Anak akan menghancurkan ladang ayahnya sendiri. Anak yang memukul ayahnya sendiri, apa ini namanya anak? Itu namanya musuh. Mulai hari ini, aku, Li Jiangwo, tidak punya anak laki-laki. Hanya punya 1 anak perempuan. Mereka ingin mati, aku akan membiarkan mereka pergi sampai akhir. Pengacara Zhou, rekaman CCTV sudah di sini. Daftar peralatan rusak dan kesaksian pekerja, laporan cedera manajer pabrik sudah lengkap. Tindakan Pak Lee sudah cukup untuk mengajukan tuntutan. Kompensasinya terpisah. Kerugian karena berhenti operasi, plus perawatan peralatan. Perkiraan awal lebih dari 300. Kejar sebanyak yang kau bisa. Toh, mereka anak kandungmu. Surat somasi akan dikirim hari ini. Orang tua itu benar-benar kembali. Kasus pidana ditambah 300 tuntutan perdata. Itu mustahil. Ayah tidak mungkin sekejam itu, kan? Itu semua gara-gara ide jelekmu. Jangan bebankan semua padaku. Pabrik sudah dirusak oleh saudara-saudaramu. Aku bayar pakai apa? Toko ini sudah jadi milik orang tua itu, masih berutang. Sekarang kita akan bangkrut. Aku melakukan kesalahan tentang pabrik ayah. Aku menanggung apa yang harus aku tanggung, tapi kita keluarga. Jangan membuat semuanya tidak bisa kembali lagi. Ayah, aku tahu ayah menyalahkanku. Salahkan aku, tapi anak-anak masih muda. Dia bicara tentang kakek neneknya setiap hari. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayah, selama ini aku belum tidur sehari pun. Sekarang aku sadar betapa brengseknya aku. Kamu berlutut di sini hari ini.
Apa kamu merasa sedang melakukan kesalahan? Atau kamu takut akibatnya akan menimpamu? Serahkan $50 itu. Kalau hari ini tidak ada yang membicarakannya, berhenti bicara kalau tidak ada yang datang menuntut pertanggungjawabanmu. Kamu akan mengingat aku dan ibumu. Waktu tersulit bagi orang tua untuk berdiri, kamu bahkan tidak mau membukakan pintu, apa gunanya sekarang? Hatiku sudah dingin saat aku menutup pintu hari itu 50 yuan untuk 3 bakpao kukus dingin, telepon tidak tersedia, pabrik hancur. Aku tidak melupakan semua hal ini. Kamu berlutut di sini hari ini aku dengar. Tapi beberapa luka, bukan sekadar kata bahwa kamu sadar salah. Ayah, beri kami kesempatan lagi. Ini semua gara-gara kamu, bintang sial. Kalau saja kamu tidak membiarkan mereka mengacaukan acara, bisa bayar kayak gini. Kamu masih tega nyalahin aku. Siapa yang punya ide buruk untuk mengambil uang? Bukankah kamu dulu meremehkan aku? Sekarang sudah beda. Ayo berantem. Kamu menang apa? Dulu aku buta banget. Pak Li, Pak Zhang, pengiriman bulan ini 2 kali lipat dibandingkan bulan lalu. Beberapa pelanggan tetap telah memperpanjang kontrak jangka panjang mereka. Para pekerja bekerja keras akhir-akhir ini. Bulan ini, tunjangan kehadiran penuh akan digandakan. Catatannya jelas dan barangnya juga jelas. Kita tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Jangan sampai kehilangan hati nurani. Ngomong-ngomong Pak Li, batch terakhir barang berkualitas buruk. Pelanggan bilang dia mau menukarnya tapi tidak mau mengembalikannya. Tukar saja, ganti kalau sudah waktunya. Dalam bisnis, kamu tidak bisa menipu orang. Betul. Reputasi bertahan lebih lama daripada uang. Ingat masa tersulit kita, seekor babi saja kami enggan jual. Akhirnya, aku mengertakkan gigi dan menjualnya. Aku ingat waktu itu berpikir untuk membawa orang tuaku kembali, agar mereka punya tempat yang aman. Semuanya akan membaik, selama orang tidak berbuat jahat. Kedepannya, mari kita serius berbisnis. Pak Tua, kau bilang kalau aku tidak mencobanya sekali ini, apakah kita masih bingung? Bingung itu tidak apa-apa. Tapi kertas jendela di hatiku akan robek cepat atau lambat. Sibuk seumur hidup, pada akhirnya, aku tetap hidup tenang bersama anak perempuanku. Dulu aku mengira anak lelakiku adalah akar. Anak perempuan adalah air yang sudah ditumpahkan. Sekarang coba pikirkan itu. Kalau akarnya busuk, pohonnya tetap akan tumbang. Selama kamu ada di hatiku, sejauh apapun kau pergi, kau akan kembali. Juanzi dan yang lain sudah pulang. Kayaknya, belanja sayur banyak lagi. Dulu aku menantikan anak lelakiku pulang. Sekarang, aku hanya berharap keluarga selamat. Ibu dan ayah kami sudah pulang. Aku masak babi kecap hari ini. Datang Weizi. Temenin aku 2 game setelah makan malam. Pak, kamu merusak 3 langkah terakhir, enggak kali ini. Haha, dasar anak nakal. Belum selesai, hadang jalanku dulu. Diam, masuk cuci tangan, terus makan. Aku nggak akan nungguin kamu kalau masakannya sudah dingin. Bu, biar aku bantu. Masakan hari ini enak, bersama keluarga. Hahaha, susah kenal orang kalau kamu kaya. Lihat isi hatimu di masa sulit dalam hidup ini. Aku paling takut memberikan hati ke orang yang salah. Aku juga paling takut melihat orang di sekitarku dengan jelas. Orang yang tidak bersalah, ada tempat untuk pergi. Orang yang bersyukur, layak mendapatkan rumah.